Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua karya kita hari ini, dengan diberangkatkan oleh firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Kolose pasal 2 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah Dia ajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pertumbuhan sebuah pohon atau sebatang pohon itu sangat dipengaruhi oleh tempat dia, di mana dia bertumbuh. Dan pertumbuhan dari satu pohon yang baik itu adalah bagaimana akarnya menyerap sumber makanan dari tanah tempat dia bertumbuh. Demikian juga orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kalau diibaratkan pohon, kalau akarnya tidak baik, tanahnya tidak baik untuk bertumbuh dan mengolah dan mengambil sumber kehidupan dari sana, maka pohon itu akan kerdil. Kalau demikian, bagaimana kita bertumbuh? Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Maka segala sesuatu dalam hidup kita harus berpusat kepada Kristus, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Maka dengan demikianlah Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup untuk Kristus. Dalam segala hal, di dalam berpikir dan berbuat, hendak kita senantiasa berakar pada Kristus. Maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, semua bersumber dari firman Kristus yang adalah kebenaran yang hakiki. Setelah kita berakar di sana, maka hendaklah juga kita dibangun di dalam Dia, dibangun di atas Kristus. Ketika kita dibangun di dalam Kristus, dari sehari ke sehari kita akan bertumbuh. Dan selanjutnya, ketika kita sudah berakar dan dibangun di dalam Kristus, iman kita akan semakin teguh. Problem, masalah, pergumulan hidup tentu terus-menerus akan kita hadapi dalam realitas kehidupan. Tetapi semuanya itu kemudian hanya sebuah proses, semakin meneguhkan iman percaya kita, sehingga iman kita semakin teguh. Dan ketika iman kita sudah teguh dalam segala hal tersebut, maka hati kita pasti melimpah dengan syukur. Karena apa? Kita sudah tahu jaminan kita jelas dan pondasi akar hidup kita jelas di dalam Kristus. Maka penderitaan ringan yang sekarang tidak akan dapat membuat kita menderita terus-menerus dan tidak akan membuat kita goyah, tetapi dalam situasi yang tersulit kita akan dimampukan bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, saat itulah kita menjadi saluran berkat Tuhan. Karena bahkan penderitaan sekali juga kita akan melihat itu sebagai peluang untuk bersaksi. Selamat berakar, selamat bertumbuh dan dibangun di dalam Kristus, dan selamat membuahkan buah-buah yang baik, dan selamat bersyukur di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.